Tapi bukankah kemudian banyak juga nih, ada Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Ida Mahmuda, mengatakan bahwa kalangan legislatif sesungguhnya mendukung program ini selama tidak melanggar aturan kepegawaian yang berlaku. Mendukung sih sebenarnya tidak juga ya. Kalau saya ngelihatnya ada satu kritik saya, yaitu ketika ya yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak ada kajian yang mendalam dan justru ini menimbulkan kegelisahan bagi teman-teman lurah dan camat itu sendiri. Anda merasa gelisah Pak dengan program ini, Pak Haji? Kalau saya pribadi sebenarnya enggak. Saya ngelihat ini mungkin program Jakarta Baru, ya Pak Gubernur, Pak Wagub punya konsep bagaimana menata struktur organisasi, menata kompetensi dari para camat dan lurah yang nantinya ke depan diharapkan lebih baik. Rencana Pemprov DKI untuk melelang jabatan camat dan lurah rupanya bukan sekedar isapan jempol. Sejak awal bulan April ini, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta telah menerima sekitar 1.000 lebih peserta lelang lurah dan camat bagi para peminat jabatan camat dan lurah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Menurut Jokowi, lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka jabatan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk reformasi birokrasi yang benar. Tahapan seleksi dimaksudkan untuk menentukan kesesuaian kemampuan dengan jabatan seseorang, termasuk apakah dia cocok melakukan kerja lapangan atau administrasi. Dalam reformasi birokrasi, prestasi harus terlebih dahulu baru penghargaan diberikan. Iya, terus kenapa? Sejauh ini gimana? Totalnya udah berapa banyak? Nggak tahu, nggak ngikuti. Tanya Pak Made. Kedepannya Bapak optimis dari program lelang jabatan ini? Bagus. Ini menurut saya reformasi birokrasi yang benar itu dengan cara ini. Artinya apa? Menunjukkan prestasi dulu, baru kita memberikan sesuatu. Kalau remunerasi itu memberikan sesuatu dulu baru disuruh berprestasi. Kalau yang ini nanti kan berbeda. Pertama. Kemudian yang kedua, seleksinya itu diadakan terbuka. Ada assessment, ada tahapan-tahapan psikotesnya, ada tes kepribadian. Jadi yang kita jadi ngerti sebetulnya staf ini cocok di sebelah mana? Apakah cocok di administrasi? Apakah cocok karena punya leadership jadi lurah? Kemudian yang perlu disuntik kekurangannya apa? Semuanya akan kelihatan di dalam proses itu. Kemudian yang paling penting yaitu terbuka. Lagi ini adalah proses promosi dan seleksi yang memang baru, tapi kita harapkan nanti kita akan dapatkan ya orang-orang yang punya kemampuan dan kompetensi di wilayah itu. Ini dulu satu aja belum jalan udah mau lari kemana-mana. Ini lurah dan camat ini jalanin dulu, nggak usah mikir nanti yang wali kota, yang kepala dinas, yang apa. Ya. Denny Lesmana, Daniel Jak TV. Dan saat ini di Studio Prime Time News juga bergabung seorang camat yang untuk kali ini juga mengikuti menjadi seleksi salah satu camat yang ikut lelang ya. Silakan Afi. Ya baik, terima kasih Cheryl dan pemirsa. Memang untuk bisa menduduki jabatannya kembali sebagai lurah dan camat di DKI Jakarta, para lurah dan camat yang saat ini menjabat harus juga ikut dalam lelang dan bersaing dengan para peserta lelang lainnya. Apa tanggapan mereka? Bagaimana proses dan juga harapan para camat dan lurah ini? Untuk itu di studio telah hadir Bapak Isnawa Aji, Camat Tambora. Selamat malam Pak Isnawa. Selamat malam Mbak. Saya panggilnya Pak Aji aja ya Pak ya. Oke Pak Aji, dan pemirsa untuk membahas seberapa efektif terobosan dari lelang jabatan ini, kita akan membahasnya dengan Taufikur Rahman, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam. Oke, sekarang saya ke Pak Aji dulu nih. Pak Aji ikut dalam lelang ini dong? Ikut kembali. Oke. Kenapa alasannya ikut lagi sih Pak Aji? Oke, yang pertama begini, ini kan merupakan program Pak Gubernur ya, dalam rangka ke depan mungkin mencari sosok aparatur lurah camat yang lebih memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Nah, kedua juga
kita yang definitif ya, yang saat ini menjabat pun juga harus ikut ya? Harus ikut, karena kalau memang tidak ya nanti kita gugur. Ya. Oke, Anda nggak takut kan saingannya banyak nih, dengan peserta bisa sampai 700 sampai 800 orang. Betul. Bagaimana Anda mempersiapkan diri sih menghadapi peserta lain yang mungkin juga kompetensinya cukup bagus untuk bersaing dengan Anda? Di Pergub dan Ingub sudah diatur ya kriteria untuk mengikuti seleksi jabatan camat dan lurah ini. Yang berikutnya juga kita tentu harus berkompetensi, ya, juga berkompetisi dengan calon-calon yang lain yang memenuhi ketentuan dan syarat untuk memenuhi jabatan lurah dan camat. Kita harus siap dan ke depan juga harus punya konsep yang jelas bagaimana menata kawasan kita sendiri, menata ke depan wilayah yang akan kita pimpin. Oke, nih Pak, syaratnya ini kan muncul nih di layar, ada syarat seleksi terbuka untuk camat. Nah, yang salah satu yang ditulis adalah mengenai penilaian kerja minimal bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Betul. Menurut Pak Haji, kinerja Anda sendiri selama 2 tahun bagaimana? Begini, yang pasti yang menilai kita selain atasan juga masyarakat yang kita pimpin. Bagaimana kedekatan kita, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada level lurah dan level kecamatan. Menurut Anda menilai diri Anda sendiri bagaimana Pak Haji? Yang pasti yang menilai saya adalah masyarakat. Saya yakin kemampuan apa yang sudah saya lakukan, khususnya di kawasan padat di Tambora, 276.000 penduduk yang harus saya pimpin dengan 11 lurah, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menata kawasan itu. Oke, baik, saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, kalau dari DPRD sendiri melihat nih ada lelang jabatan camat dan lurah, ini menurut Anda sebuah untuk terobosan mencari sensasi atau terobosan reformasi birokrasi? Kalau gubernur bilang ini terobosan dari reformasi birokrasi, itu sah-sah saja gubernur bilang begitu. Tapi kita lihat kenyataan hari ini tidak pas ketika kegiatan ini dilakukan seperti terburu-buru. Perlu saya sampaikan pada malam hari ini bahwa program lelang jabatan ini tidak pernah dibahas sebelumnya di dalam RAPBD. Juga artinya dia tidak muncul anggarannya di dalam APBD tahun 2013. Nah, kemudian saya ingin sampaikan bahwa tidak pernah ada kajian yang mendalam terhadap program ini. Ya, terhadap program ini. Ini kan program yang buru-buru. Program ini ada setelah APBD diketok palu. Kita aja DPRD baru tahu, Mbak. Tapi bukankah kemudian banyak juga nih, ada Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Ida Mahmuda, mengatakan bahwa kalangan legislatif sesungguhnya mendukung program ini selama tidak melanggar aturan kepegawaian yang berlaku. Mendukung sih sebenarnya tidak juga ya. Kalau saya ngelihatnya ada satu kritik saya, yaitu ketika yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak ada kajian yang mendalam dan justru ini menimbulkan kegelisahan bagi teman-teman lurah dan camat itu sendiri. Anda merasa gelisah Pak dengan program ini, Pak Haji? Kalau saya pribadi sebenarnya enggak. Saya ngelihat ini mungkin program Jakarta Baru, ya, Pak Gubernur, Pak Wagub punya konsep bagaimana menata struktur organisasi, menata kompetensi dari para camat dan lurah yang nantinya ke depan diharapkan lebih baik lagi. Teman-teman camat yang lain juga senada nih dengan Anda, menanggapi positif dengan program seleksi lurah dan camat ini. Saya ngelihat di hari pertama itu yang mendaftar luar biasa, khususnya kami yang definitif ya, cepat-cepat mendaftar. Cepat-cepat karena nggak mau hilang kursi kali Pak Haji ya kan, harus juga kan mendaftar seperti itu. Betul, tapi memang begini, saya berpikir ke depan mohon maaf, permasalahan tidak harus semua ditangani oleh gubernur dan wagub. Ke depan harus dicari sosok camat lurah yang punya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Tapi terbantah dong, nggak merasa gelisah. Saya nggak yakin semua camat dan lurah seperti Pak Haji, yang artinya legowo menerima program ini. Karena jujur saja, saya tidak mau sebutkan namanya, ada beberapa lurah yang mengadu kepada saya. Apa aduan? Kegelisahannya seperti apa sih, Mas Taufik? Ketika misalkan dia ikut lelang, tapi ternyata dia tidak lulus. Nah, dia ini mau dikemanakan? Tadi ada tanggapannya kan? Tidak mungkin setelah dia jadi lurah. Tidak dicopot, tapi dipindahkan. Betul, dipindahkan. Nah, dipindahkan kemana? Kan butuh kejelasan dong. Katanya nih, bahkan katanya disediain bangku panjang di wali kota gitu, suruh nunggu ntar ngisi jabatan yang mana. Ini kan nggak mungkin kayak gini. Ada antrian gitu ya. Artinya ini apa ya? Mengkritisi persiapan yang tidak matang, maksud Anda seperti itu? Betul, maksud saya ini, kalau misalkan memang niatnya baik, melakukan reformasi birokrasi, kemudian ini ada tujuannya untuk mencari sosok seperti yang Pak Haji bilang tadi, boleh saja. Tapi kan tolong ini dipersiapkan dengan matang. Beberapa waktu lalu, bahkan Pak Gubernur atau Wakil Gubernur menyampaikan bahwa untuk penggunaan dananya akan menggunakan dana CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, menurut saya kan ini tidak pas.
Namanya dana CSR itu adalah dana untuk langsung menyentuh kepentingan masyarakat, bukan untuk lelang jabatan. Ini pernah disampaikan nggak? Kemudian Anda kan sebagai tanggapan dari pemerintah, apa tanggapan dari pemerintah? Pada saat Jakarta kita sendiri? DPRD Komisi A rapat dengan BKD, dengan Bapak Karma Yoga, saya mengingatkan Pak Karma Yoga, hati-hati saya bilang. Anggaran ini tidak ada di dalam APBD yang nempel di SKPD BKD. Anggarannya mau pakai anggaran yang mana? Oke, terus tanggapannya apa? Nah, kemudian Pak Karma Yoga menjawab, oh kita akan pakai anggaran dari Sekda Pak. Katanya, anggaran bantuan dari Sekda. Nah artinya kan... Berapa sih anggarannya? Dia bilang katanya kira-kira butuh 7,5 miliaran. Untuk proses ini ya? Iya. Sampai dilantik nih 23 Juni? Iya. Nah sementara anggaran di BKD ini nggak nyampe segitu. Untuk yang katanya seleksi jabatan ini. Nah maksud saya, kemarin-kemarin kan sudah ada yang namanya sistem Baperjaka. Ini kapan Anda protesnya? Ini kan dibuka dari 8 April kemarin. Saya bukan cuma ngomong di sini saja, Mbak. Saya sudah ngomong beberapa kali di media. Nah, tapi saya ngelihat gubernur dan wakil gubernur ini memang senang jalan sendiri-sendiri. Gubernur dan wakil gubernur jalan sendiri-sendiri? Iya. Seperti apa? Artinya gini. Ada dua tanggapan berbeda dari Jokowi dan Ahok? Bukan dua tanggapan yang berbeda. Maksudnya eksekutif jalan sendiri. Karena gini, undang-undang mengatakan... Nggak menggandeng DPRD gitu maksudnya. Undang-undang mengatakan bahwa yang namanya pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif. Bukan eksekutif sendirian. Nah ini yang sepertinya kita DPRD kok jujur aja Mbak, saya ini tahu program ini dari media, bukan dari gubernurnya sendiri, bukan dari wakil gubernurnya sendiri. Baik, ditahan dulu, nanti kita lanjutkan dialog ini. Semangat sekali Mas Taufik. Mas Aji juga nanti saya akan tanyakan bagaimana sih persiapan Anda, kan ada tesnya banyak sekali nih, ya kan ada tes psikologi, wawancara, visi misi, presentasi, seperti itulah kurang lebih bagaimana persiapan, dan mungkin nanti bisa ditanggapi juga oleh Mas Taufik. Kami akan lanjutkan pembahasan ini pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, terima kasih sudah masih bersama kami di Prime Time News. Kita masih membahas mengenai lelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta. Mas Taufik menyambung tadi diskusi kita seperti itu. Ada juga tanggapan dari masyarakat ketika kami menanyakan, media ini menanyakan pada masyarakat, mereka kebanyakan pro kok terhadap camat dan lurah yang profesional dan melayani mereka sebagai masyarakat yang perlu dilayani. Betul, memang lurah dan camat memang harus seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi dasar hukum dari lelang jabatan ini adalah SE Kemenpan ya, surat edaran Kemenpan yang menyatakan tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka. Nah maksud saya, jabatan yang lowong aja gitu loh. Artinya misalkan si camat atau lurahnya ini sudah mau pensiun, atau camat atau lurahnya memang ternyata kinerjanya jelek. Atau misalkan karena alasan usia sudah tua, atau misalkan untuk camat atau lurah yang sudah mentok, yang sudah tidak mungkin naik jabatan lagi. Nah, kalau untuk yang semuanya, kalau untuk dipukul rata semuanya, bagaimana dengan teman-teman yang masih muda? Bagaimana dengan teman-teman yang bagus? Bagaimana dengan teman-teman yang lulusan STPDN? STPDN itu kan jelas loh, itu adalah sekolah pamong praja yang mana lulusannya adalah untuk menjadi pamong-pamong. Memang betul ini kan jadi terbuka kesempatan, katanya ini akan menjadi loncatan bagi teman-teman lurah daftar camat gitu loh. Atau orang yang sebelumnya nggak lurah bisa daftar jadi lurah. Ada peluang, kesempatan yang dibuka seperti tapi itu. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan aturan hukum yang ada? Apakah ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada? Kita dengarkan dulu apa sih tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai statement Anda ini. Silakan, boleh dibantu. Ini menurut saya reformasi birokrasi yang benar itu dengan cara ini. Artinya apa? Menunjukkan prestasi dulu, baru kita memberikan sesuatu. Tapi menurut saya, kalau yang lurah dan camat yang lama, itu mestinya lebih dari yang lain, karena menguasai masalah. Ya kan, menguasai wilayah. Mestinya, kalau yang enggak, sampai enggak itu ya memang karena memang sudah kebangetan mestinya. Itu lebih baik ya, gitu, karena akan terlepas dari itu jadi lebih terbuka, lebih transparan, tidak adanya sistem kolusi atau nepotisme lagi. Ini kan juga akan memakan waktu yang lebih panjang, biaya yang lebih besar juga. Ada tanggapan mengenai hal itu? Tapi kepuasan masyarakat akan lebih dipentingkan dalam hal ini. Gitu. Jadi bagaimana tanggapannya mengenai sistem lelang lurah dan camat ini, Pak? Sejauh itu untuk kemajuan DKI tentunya saya sangat mendukung gitu loh. Apalagi dengan dilelangkannya ini kan berarti setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan khususnya untuk membangun wilayah DKI Jakarta.
Ya baik, sebelum saya ke Pak Haji yang ikut dalam lelang ini tuh, kita dengarkan sendiri bagaimana tanggapan dari Jokowi. Ini birokrasi yang benar adalah seperti ini, prestasi dulu gitu. Baru posisi. Itu kan versinya Jokowi. Bisa saja Jokowi mengatakan seperti itu. Tapi kan nanti kalau kita lihat Mbak ya, ini kan nanti waktu dan sejarah yang akan mengukur. Apakah benar lelang jabatan ini benar-benar efektif? Oke. Apakah benar nanti lurah dan camat yang terpilih nanti bisa benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya? Oke. Ya itu kita lihat. Anda meragukan sistem seleksi ini, Anda meragukan bagaimana proses seleksi ini bisa menghasilkan seorang birokrat yang melayani masyarakat dan bekerja secara profesional? Apa ya? Bukan meragukan sepenuhnya. Bisa saja ini memang jadi proses untuk mengisi jabatan. Maksud saya sepanjang ini dilakukan dengan tidak melanggar aturan, kemudian melalui kajian terlebih dahulu yang mendalam, sah-sah saja menurut saya. Silakan. Asal itu tadi sosialisasinya juga lebih masif gitu loh. Terus terang pada saat ini dilakukan sosialisasi, jujur saja Pak Haji, disosialisasi kan dilakukan serentak di 5 wilayah kota. Jadi dan begini. saya yakin ada perdebatan di dalam sosialisasi tersebut. Pak Haji tahu mengenai program ini? Jadi begini, pada saat itu tim sosialisasi dari seleksi terbuka camat dan lurah memang melakukan roadmap di semua wilayah kota, ya termasuk di Jakarta Barat. Setelah kita disosialisasikan tentang program ini, ada pergubnya, ada ingubnya, kami khususnya di Jakarta Barat, Pak Wali Kota mengadakan semacam asistensi bagi kami, para camat lurah dan mereka yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi ini, diberikan semacam asistensi itu pendampingan. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan komputerisasi misalnya. Anda dibantu untuk mengisi data secara itu online? dari suku dinas Kominfo kita. Kemudian yang kedua, kita juga diberikan pelatihan tentang analisa SWOT yang nantinya akan kita terapkan pada saat seleksi. Kemudian juga yang terakhir tadi, kita semua juga diberikan gambaran umum tentang psikotes yang khususnya untuk psikolog. Kita mendatangkan asesor dari Polda Metro Jaya. Jadi tersosialisasikan dengan baik. Khusus Jakarta Barat sudah jelas. Minimal Jakarta Barat tersosialisasikan dengan baik. Anda mungkin punya lurah atau camat yang lain yang cerita kepada Anda atau mungkin kemudian melaporkan mungkin kepada saja yang dilakukan di Wali Kota Jakarta Pusat di Jakarta Barat dilakukan juga di wali kota lain. Jadi memang sudah ada arahan Pak Taufik dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Bu Silvi ya, asisten pemerintahan, mengingatkan tingkat kota seperti Jakarta Timur, Selatan, di luar Jakarta Barat agar melakukan semacam asistensi bagi lurah, camat dan siapapun yang memenuhi kriteria ini. Jadi mereka nggak galau, mereka bisa yakin untuk mengikuti tes Kalau ini. Anda sendiri Pak Haji, Anda yakin nggak sih dengan proses seleksi yang ada nih, yang Anda akan ikuti mulai dari setelah hari ini seperti itu, menghasilkan lurah dan camat yang bisa bekerja lebih profesional? Minimal lebih baik daripada sebelumnya. Saya mau mengomentari Pak Taufik tadi, Pak. Ya, silakan. Begini, berkaitan dengan kekhawatiran Pak Taufik, khawatir nanti mereka yang tidak lulus nantinya akan ditempatkan kemana. Pak Made sebagai Kepala BKD pernah juga menginformasikan juga bahwa ini juga tujuannya untuk membuat database kepegawaian, database berkaitan dengan kompetensi dari kita semua yang mengikuti seleksi ini. Jadi bayangan saya nantinya akan ada bank data kemampuan dari aparatur ini, baik itu lurah, camat maupun mereka yang memenuhi kriteria ini, akan ada data-data yang jelas berkaitan dengan kompetensinya, pendidikannya, kemampuan manajerialnya, kompetensi bidangnya dan semuanya. Menurut Anda sekarang waktu yang tepat untuk Gubernur kemudian mencanangkan program lelang jabatan ini? Menurut saya tepat, karena Pak Gubernur juga harus melakukan percepatan-percepatan dalam hal ini. Karena Gubernur juga punya target seperti itu. Pasti. Yang kedua, saya yakin Pak Gubernur tidak lagi menginginkan, mohon maaf, ada lurah atau camat yang tidak bisa mengikuti larinya Pak Gubernur. Menurut Anda sekarang masih banyak lurah, teman-teman lurah dan camat yang gayanya mungkin tidak bisa mengikuti Pak Gubernur? Banyak yang cerita kepada Anda begini, mungkin juga banyak, saya yakin masukan-masukan ke Pak Gubernur, Pak Wagub juga banyak. Berkaitan dengan bagaimana leadershipnya, bagaimana kurang mungkin komunikatifnya, lurah yang kurang turun dan segala macamnya. Saya yakin dengan ini fair untuk mencari sosok pemimpin lurah camat yang lebih baik lagi ke depan. Ini jawabannya positif sekali loh, Mas Taufik, Pak Haji ini. Bisa menyangkal semua kekhawatiran Anda sebagai anggota DPRD? Ya kalau Pak Haji jawabnya nggak benar, Pak Haji kok lebih khawatir lagi. Jokowi itu kan bosnya Pak Haji. Gitu. Tapi setidaknya kan kemudian ada proses yang jelas dan terbuka. Ini kan proses terbuka, transparan, bisa diawasi oleh masyarakat juga. Apa kekhawatiran dari DPRD lainnya? Ya kekhawatiran kita adalah ketika ini, itu tadi sepertinya terlalu terburu-buru gitu. Terlalu terburu-buru, karena jujur aja ini nggak pernah dibahas sebelumnya. Program ini muncul tiba-tiba, tiba-tiba bergerak cepat, tek
tek gitu loh. Loh kok kita DPRD jadi kayak ketinggalan, bahkan kita DPRD nggak tahu apa-apa. Oke, apa Terkait mungkin kemudian program ini. teman-teman di DPRD, salah satunya mungkin Mas Taufik melihat bahwa ada juga niatan terselubung secara politis di balik program ini? Mungkin saja ini jadi dipolitisasi gitu loh, jadi dipolitisir. Bahkan ada yang berpendapat seperti itu juga. Menurut saya sah-sah saja kalau ada pendapat seperti itu. Karena Jokowi dan Pak Ahok ya kepengen orang yang jadi lurah dan camat ini adalah orang-orangnya mendukung beliau? Orang-orangnya beliau gitu loh. Bisa saja seperti itu. Ada kekhawatiran di lurah dan camat yang sekarang seperti Kalau ini? saya nggak berpikir ke situ. Ya, saya berpikir Pak Gubernur punya konsep Jakarta baru. Ya, pasti juga dalam hal menata aparaturnya, ya ingin punya program, ingin juga punya perbaikan kualitas SDM aparatur. Bagi kita sih nggak ada masalah, kompetensi di antara kita, kompetisi di antara kita. Begitu. Oke, kompetensi dan kompetisi. Mas Taufik, ini kan sebenarnya juga banyak masyarakat yang mengeluh kan soal kinerja camat dan lurah yang tidak mengutamakan kepentingan publik, yang kemudian banyak dana silumannya seperti itu. Anda juga mendengar dan juga memantau, mengawasi bagaimana kinerja camat dan lurah hingga saat ini? Iya. Dan Anda dengar bahwa banyak sekali kejadian di lapangan yang seperti itu? Iya. Kemudian apakah tidak gebrakan ini membawa sesuatu yang positif untuk masyarakat? Ya bisa saja ini jadi gebrakan yang positif untuk masyarakat. Tapi kan sekali lagi nanti waktu dan sejarah yang akan menjawab. Apakah memang benar akan efektif? Oke, usaha dari DPRD nih untuk kemudian tidak perlu menunggu, ini waktu kan bergulir terus nih Pak. Apa usaha kemudian komunikasi sebagai Anda sebagai partner dari pemerintah daerah? Paling nanti kita akan undang lagi BKD sebagai mitranya, sebagai mitra komisi. Kita akan tanya bagaimana perkembangannya, sudah berapa banyak yang mendaftar. Kemudian Sudah ditanya hari ini kan hari terakhir, ada komunikasi sudah sampai di mana? Belum. Kita belum ada komunikasi terakhir. Kapan akan rencana berkomunikasi mengenai dan mengawasi jalannya lelang jabatan ini? Secepatnya lah. Karena kan ini kan menurut saya program yang penting. Ini menyangkut hajat hidup 267 tambah 44 orang gitu loh. Lurah dan camat yang dilelang hari ini. Artinya kita harus segera komunikasi dengan BKD, dengan Pak Made Karmayoga. Oke, Pak Haji, saya dengar ini benarkah kemudian beredar SMS di kalangan camat dan lurah dan juga yang mengikuti menjadi peserta ini, beredar bahwa ada SMS pihak-pihak yang bisa membantu para peserta di lelang ini untuk diluluskan? Enggak, jadi begini, kita juga sudah diinformasikan dari, contohnya tadi ya, dari Polda Metro Jaya, ya, asesornya, ya, bahwa banyak sekali tahapan-tahapan, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan dihadapkan pada tim penilai yang tidak, jumlahnya tidak sedikit. Ya, misalnya dari asesor dari berbagai pihak yang Mabes Polri misalnya, kemudian berkaitan juga ada juga kita menyusun analisa SWOT. Oke, tapi SMS yang saya tanyakan itu Anda menerima nggak SMS? Saya tidak terima. Tidak terima. Atau teman-teman lain kemudian saya SMS? mendengar itu katanya pernah ada di Jakarta Utara, ya, dan itu disangka langsung oleh Wali Kota Jakarta Utara. Jadi artinya kita harus punya kemampuan sendiri, ya. Dan juga saya ingat, mohon maaf, saya rapat dengan Pak Wagub waktu itu. Pak Wagub bilang jangan percaya dengan yang mengaku-ngaku orang dekat dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub yang bisa meloloskan. Tapi benar berarti ada SMS yang beredar ya? Iya. Berapa sih biaya yang diminta? Apa isi SMS itu? Saya nggak akan terima. Saya tidak menerima ya. Anda hanya mendengar dari beberapa teman gitu. Oke. Anda pernah kemudian mendekati Jokowi, Anda meeting dengan Wagub, pernah mendekati dan kemudian memperkenalkan diri bahwa ada peserta gitu? Enggak. Karena kan keputusan terakhir ada di tangan Jokowi juga. Ya memang begini, Dan Ahok juga. tahapan terakhir nanti ada namanya Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Dan yang melegakan bagi kita Pak Taufik ya, ada penilaian kinerja tadi yang Mbak sampaikan 2 tahun selama kita memimpin jabatan tersebut. Saya yakin bagi lurah camat yang sudah berkinerja baik, ya, sudah dekat dengan masyarakat, sudah bisa menyelesaikan permasalahan di bawah, saya yakin menjadi salah satu catatan tersendiri bagi penilaiannya seperti sampaikan Pak Gubernur tadi. Oke, terpikir nggak untuk kemudian menyogok untuk mengisi posisi lurah atau camat yang ada? Enggak, saya yakin saya tidak berpikir ke arah situ. Ya, pertama saya masih muda. Saya juga alumni STPDN, Pak. Jadi artinya saya juga semangat kompetisi saya untuk yang terbaik harus saya tanamkan. Tapi STPDN dari alumni STPDN sendiri ada kemudian kekhawatiran gitu dengan adanya posisi ini kan berarti kan kompetisi terbuka seperti itu. Iya. Wajar kalau ada kekhawatiran karena memang kita dulu termasuk sekolah kedinasan yang memang diarahkan untuk mengisi jabatan-jabatan kepemerintahan. Tetapi ini kan Jakarta ya, semua punya peluang untuk bersaing, berkompetisi ya. Dan saya yakin
kalau teman-teman saya alumni sekolah itu punya kemampuan, saya yakin sudah siap. Berarti Pak Haji sudah siap ya, Pak? Siap. Oke, baik. Saya doakan sukses, Pak, Amin, untuk mengikuti lelang jabatan ini. Terakhir dari pada prinsipnya apapun itu, sepanjang ini memang untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat banyak, kita DPRD pasti dukung gitu loh. Kita DPRD pasti dukung apapun program yang untuk kebaikan rakyat. Kebaikan rakyat. Nah, cuma kita kepengen. Ini kalau sudah berjalan, bagaimana kemudian kita kepengen atau jadi dukungan? Ke depan, kita harap eksekutif jangan jalan sendirian. Bahwa pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, bukan eksekutif sendirian. Oke, jangan kemudian dianaktirikan atau ditinggalkan di belakang, gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kita bersama-sama DPRD juga dan media juga mengawal jalannya lelang jabatan 260 jabatan lurah dan 44 camat yang Anda katakan tadi. Siap. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Dan Pak Haji, terima kasih banyak, sukses untuk Anda. Dan itu ya Sheryl, kita lihatlah bagaimana jalannya nanti proses kita mendapatkan menghasilkan lurah dan camat yang baik dan bisa bekerja secara profesional bagi masyarakat. Ya, nanti Pak Taufik juga bisa ikut membantu jalannya proses supaya bersih begitu ya. Bebas dari korupsi. Meski demikian, tidak terjadi luapan air di waduk tersebut saat hujan deras mengguyur wilayah ibu kota dalam beberapa hari terakhir ini. Sebab Pemprov DKI telah melakukan normalisasi waduk sebagai antisipasi terjadinya luapan. Selain itu, pompa-pompa yang ada juga difungsikan guna menyedot air di waduk dan membuangnya ke laut. Pantauan beritajakarta.com Selasa 23 April 2013, saat ini kondisi waduk Pluit dalam status siaga 2. Sebelumnya pada Senin kemarin, ketinggian air di stasiun pompa waduk Pluit menunjukkan siaga 1. Sementara itu, pengoperasian pompa air yang terus dilakukan secara terus-menerus membuat satu mesin pompa mengalami kerusakan. Dengan begitu, dari 7 pompa yang ada di stasiun pompa waduk Pluit, 3 diantaranya dalam keadaan rusak. Hal ini seperti diungkapkan Joko, penanggung jawab stasiun pompa waduk Pluit saat ditemui beritajakarta.com. Ya, lagi Kamis itu kan memang siaga 1, sampai Jumat hujan kan deras cukup rata lah. Kita pompa lagi min 60 sampai plus 20, itu paling tinggi itu. Nah, tapi kan 2 hari kemudian turun lagi kan, sampai min 45, 50. Nah, terus tadi ini hujan lagi, naik lagi 20. Pompa kita asnya patah 1 yang nomor 1 barat. Nah, sekarang dalam perbaikan. Kalau hujan itu mungkin ya kita antisipasi lah kalau hujan. Asal jangan kirim-kiriman lagi aja airnya. Nah, seperti 17 Januari kemarin kan. Bedanya hujan lokal sama dari kiriman itu apa? Kalau hujan itu kan ada redahnya. Waduk pun turun, kalau kiriman kan terus dia. Dari Jakarta Utara, tim Berita Jakarta melaporkan.